dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini di program Sermon Today. Judul renungan kita hari ini, hati-hati dengan kepalsuan. Hati-hati dengan kepalsuan. Saya membaca dalam Yehezkiel pasal 13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yehezkiel 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin topan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin topan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah,
supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Begitulah Aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya, dan Aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi palsu Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini dipenuhi dengan kepalsuan. Ada satu istilah berbunyi begini, no drama, no life, atau tidak ada drama, tidak ada kehidupan. Begitulah bunyi sebuah ungkapan. Kita bisa menemukan diri kita rajin beribadah, rajin dalam pelayanan, memberi persembahan, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Namun di sisi lain kita bisa saja tidak hidup dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya, dan tak sepenuhnya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan menyukai pengenalan akan Dia lebih daripada korban-korban kita. Dalam Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbunyi begini, Aku lebih suka kamu mengenal Aku dan selalu mengasihi Aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan kurban kepada Aku. Saya ulangi, Aku lebih suka kamu mengenal Aku dan selalu mengasihi Aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan kurban bakaran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain bahwa Tuhan menginginkan kita untuk memiliki kehidupan rohani yang tidak hanya tampak secara formalitas agar dilihat orang semata-mata, tapi lebih daripada itu Tuhan menghendaki agar kita pun hidup di dalamnya. Bahkan kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehidupan kerohanian kita berasal dari hati yang mengasihinya, karena Tuhan menyukai kemurnian hati kita, bukan kepalsuan. Kepalsuan memang memiliki daya pikat tersendiri. Ia cenderung lebih menarik, seperti yang dilakukan oleh para nabi palsu. Mereka berdusta, karena dengan demikian mereka memperoleh popularitas dan menyenangkan hati bangsa Israel dengan pesan-pesan palsunya yang seolah berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai nabi, seyogyanya mereka menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Mereka telah memperdaya umatnya untuk menawarkan rasa aman yang palsu. Para nabi ini bernubuat tentang damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Kepada para nabi yang menyuarakan kepalsuan inilah Tuhan berkata bahwa mereka bagai orang yang mengapur tembok. Bangunan tembok yang dikapur itu mungkin awalnya tampak begitu kokoh dan indah dipandang oleh orang. Namun benarkah kepalsuan akan bertahan? Pada akhirnya, kepalsuan itu tidak bisa bertahan menghadapi penilaian dan penghakiman dari Tuhan. Sebab yang menilai apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu bukan manusia. Manusia bisa menilai, tetapi tidak bisa menilai secara tuntas. Mereka tidak bisa menilai sampai ke kedalaman hati kita. Tapi yang menilai semua yang kita lakukan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu apakah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, atau justru kita hanya melakukan dalam kepalsuan untuk mencari popularitas dari orang lain. Tuhan tidak akan membiarkan kepalsuan merajalela. Bahkan Ia berkata, begitulah Aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu
dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya. Mari periksa bagaimana kita membangun kehidupan kita selama ini. Sudahkah apa yang kita hidupi setiap hari, baik itu perkataan kita dan perbuatan kita, selaras dengan firman Tuhan? Atau masihkah ada kepalsuan di dalam hidup kita? Hati-hati dengan kepalsuan, karena cepat atau lambat pasti akan terungkap. Di depan manusia kita bisa bersandiwara, kita bisa menunjukkan hal-hal yang kelihatan rohani, tetapi maaf, di depan Allah kita tidak bisa bersandiwara. Sekali lagi, cepat atau lambat, kepalsuan yang kita tampilkan itu pasti akan terungkap. Karena itu sebelum semua kepalsuan itu terungkap, mari kita membenahi hidup kita. Kita memperbaharui kehidupan rohani kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab kita tidak mencari popularitas di hadapan manusia, kita tidak mencari perkenanan manusia, tapi mari belajar mencari perkenanan Allah dalam hidup kita. Karena itu pastikan apa yang kita hidupi selaras dan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, sehingga kita tidak terjebak dengan kepalsuan. Karena kepalsuan membutuhkan bungkus agar ia tidak dikenali, dan bungkus yang biasanya digunakan untuk menutupi kepalsuan itu adalah perbuatan rohani kita. Hati-hati dengan kepalsuan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada saat ini, agar kami hati-hati dengan kepalsuan yang tanpa kami sadari dapat menjebak kami, sehingga bisa menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu. Terima kasih karena kami diingatkan agar kami senantiasa memperbaharui hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan, memperbaharui pengenalan kami akan Engkau, karena Engkau Allah yang sangat menghendaki, yang mau untuk mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam aktivitas tugas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, biar kiranya tangan Tuhan yang akan terus menuntun, membimbing dan menyertai kami. Kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami hidup memperkenankan hati-Mu dan jadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.